Pemirsa, The New Rules menjadi fenomena menarik perhatian warganet beberapa waktu terakhir. Istilah The New Rules banyak menjadi topik pembahasan warganet. Isu kehidupan anak muda ini pun menjadi potret masyarakat untuk didiskusikan di media sosial. Fenomena The New Rules ini juga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan pengamat sosial Devi Rahmawati. Selamat siang Mbak Devi. Selamat siang Mas. Baik Mbak Devi, ini fenomena The New Rules ini Mbak sekarang ramai diperbincangkan masyarakat baik di secara offline maupun di online Mbak. Tanggapan Mbak Devi sendiri dong ini mengenai fenomena The New Rules ini Mbak. Ya, ini sebenarnya bukan fenomena baru. Kita waktu beberapa saat lalu mendapati fenomena yang juga sangat gebiar di seluruh Nusantara dengan Citayam Fashion Week misalnya gitu ya. Yang selalu berangkat dari kawasan-kawasan di luar pusat atau gravitasi utama tren dan keuangan Indonesia, yaitu Jakarta. Karena suka tidak suka, generasi muda sebagai generasi pengekor, mereka punya magnet yang namanya FOMO, gitu ya. Jadi sayangnya memang universe digital yang penghuni utamanya adalah anak muda ini, role model atau teladan atau contoh-contoh yang ada di sana adalah orang-orang yang memang didominasi oleh orang-orang Jakarta. Sehingga gaya hidup, cara berpakaian, cara belanja, cara konsumsi dan sebagainya itu didominasi oleh mereka. Nah, anak-anak muda di luar itu tentu saja akan menjadikan ini sebagai contoh. Tapi cara mereka kemudian melakukan fotokopinya tentu menyesuaikan dengan sumber daya mereka sendiri. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Kalau kita ambil contoh bagaimana Jepang misalnya, berbagai subkultur mereka yang muncul sebagai respon bagaimana orang Jepang, anak muda Jepang yang pada saat itu sangat dikuasai oleh tren dan gaya Barat Amerika pada saat itu, kemudian mereka melakukan model fotokopi sendiri yang akhirnya justru sukses menjadi kiblat baru dari gaya hidup, dari fashion dunia. Kita sebut saja misalnya Harajuku. Dan ini kan terjadi berangkat dari Depok gitu ya, dari Citayam, ada Citayam Fashion Week, sekarang juga ada The New Rules. Menurut hemat saya kita tidak usah kemudian sibuk menghakimi mereka, tapi kita harus ramai-ramai merayakan bagaimana anak-anak muda itu kemudian dengan segala kreativitas, inovasi dan kemampuan mereka mengolah sumber daya yang mereka miliki justru bisa menjadi pusat perhatian baru yang artinya memperkaya pilihan-pilihan tren fashion yang tidak hanya selalu berkiblat pada Jakarta sentris yang dikuasai oleh kelompok-kelompok elit tertentu, suka tidak suka gitu ya. Nah, artinya kita perlu bangga bahwa mereka merespon contoh-contoh tersebut dengan kreativitas mereka yang menimbulkan model-model baru yang sekarang justru akhirnya diikuti lagi oleh banyak orang lain di luar wilayah mereka. Baik. Tapi Mbak Devi mungkin banyak juga yang menjadi perdebatan karena mungkin The New Rules di sini diidentikan dengan perempuan yang menggunakan hijab. Ada unsur keagamaan yang menempel di tubuhnya, kemudian mengikuti live music kebanyakan di kafe-kafe yang ternyata memang tidak menjual alkohol. Lantas bagaimana untuk menanggapi kreativitasnya anak muda ini dan juga mensosialisasikannya kepada orang tua, Mbak Devi menurut Anda? Ya, sebenarnya begini, kalau memang ini dibenturkan dengan urusan agama, tentu saja ini akan menimbulkan perdebatan yang panas. Tapi yang perlu kita sadari adalah anak muda di seluruh dunia, mereka punya kecenderungan untuk kemudian melakukan eksperimen terhadap hidup mereka. Tugas kita orang dewasa adalah memastikan untuk mengawasi dan memagari agar energi yang berlebih itu tetap pada tracknya, gitu ya. Artinya kan tadi tempat-tempat yang seperti di Depok itu kan memang tidak menjual minuman alkohol, gitu. Artinya kita justru bangga misalnya beberapa saat lalu ada muncul adik-adik muda yang mohon maaf menggunakan jilbab tapi juga berhasil menelurkan karya-karya musik yang juga bisa dinikmati dan dihargai bukan hanya di Indonesia tapi di luar Indonesia. Nah, artinya mahakarya atau kebanggaan itu kan tidak bisa dibatasi oleh apakah dia menggunakan simbol tertentu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran mereka di sana, mereka bukan hanya sebagai
penikmat atau konsumsi dari musik-musik tersebut, tapi itu mudah-mudahan ke depannya juga bisa mendorong mereka melahirkan karya-karya yang justru akan bisa dinikmati oleh anak muda lain, bukan hanya di negeri ini, tapi di luar Indonesia juga. Baik, tapi perlukah sosial sendiri ini membuat batasan-batasan, Mbak, supaya mungkin hal ini tidak terlalu meluas dan apalagi ke arah yang negatif, supaya bisa tetap di arah positif dan tadi fokus ke karya yang ditampilkan? Pertanyaan saya, apakah dari kafe yang ada di atau clubs yang ada di Depok tadi itu sudah ada orang yang narkoba, sudah ada orang yang berkelahi, sudah ada orang yang meninggal? Kan pertanyaannya itu. Nah, tugas kita semua bukan hanya tempat di Depok, tapi di seluruh tempat di mana anak muda hadir, entah itu konser, entah itu tempat belanja, ya tugas orang dewasa dan jelas negara dalam hal ini memastikan di tempat manapun, bukan hanya di Depok, itu menjamin keselamatan dan kenyamanan para penggunanya, termasuk anak-anak muda. Baik, baik. Nah, tapi untuk memastikan itu kan kadang ketika orang tua yang mau masuk ke dunia anak muda dianggap mungkin tidak mengetahui secara seluruhnya. Nah, bagaimana kita juga ini Mbak Devi sebagai anak muda menyatakan kepada orang-orang tua kita supaya mereka juga tidak usah khawatir karena ini adalah bentuk dari ekspresi diri yang tentunya nanti outputnya akan menghasilkan karya yang bisa mengangkat nama anak muda sendiri, Mbak Devi. Ya, PR bagi anak muda adalah satu, seringkali kan divonis bahwa anak muda itu menurut Times misalnya 2012 adalah sebagai generasi egois karena dia sibuk me generation gitu ya, sibuk memikirkan dirinya sendiri gitu. Nah, PR-nya adalah bagi kalian yang muda, yakinkan kami gitu ya, saya mungkin udah cukup tua gitu ya, bahwa kalian boleh happy gitu ya, boleh healing gitu, tapi kemudian menunjukkan bahwa urusan sekolah tetap terjaga. Bahkan ada di antara kalian yang bahkan sudah sukses misalnya untuk kemudian membangun usaha gitu ya, dengan misalnya jualan online dan sebagainya. Sehingga prinsip bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat dan produktif itu bisa kalian tunjukkan. Artinya tunjukkan bahwa aktivitas berkesenian ini, aktivitas inovasi ini tidak menghancurkan atau menghambat produktivitas kalian, baik itu dalam soal belajar bahkan maupun bekerja. Karena sekarang di era sekarang untuk menjadi kaya raya, menjadi orang hebat tidak menunggu usia minimal 40 tahun. Jadi ayo rebut kesejahteraan itu, rebut keunggulan itu dengan cara kalian mampu menunjukkan bahwa kalian adalah generasi yang memang produktif tapi bahagia. Baik, untuk tampil ekspresif boleh tapi jangan lupa prestasinya berarti ya. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Sehat selalu Mbak Devi.